Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 8? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, silahkan kalian mengisi presensi dulu di akun Office 365 atau di grup WA masing-masing. Untuk materi hari ini, Ustazah akan menyampaikan tentang sistem ekskresi pada manusia. Ada yang tahu apa itu ekskresi? Ya, betul sekali. Pada saat kita berkeringat, itu adalah salah satu contoh ekspresi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, sebelum Ustazah membahas lebih lanjut, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis struktur sistem ekspresi pada manusia dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis fungsi sistem ekspresi pada manusia dengan benar. Ya, sebelumnya, kalian harus mengenal dulu 3 istilah penting dalam sistem ekspresi. Takutnya antara istilah yang satu dengan istilah yang lain itu terbalik. Ya, yang pertama itu ada ekspresi. Ekspresi adalah pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Contohnya adalah keringat. Yang kedua ada sekresi. Sekresi adalah pengeluaran zat oleh organ atau kelenjar tetapi masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya adalah hormon. Yang ketiga ada defekasi. Defekasi adalah pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang bisa kita lakukan secara rutin setiap harinya. Ada berapa coba? Ya, betul sekali, ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah ginjal mengeluarkan urin. Yang kedua ada hati mengeluarkan empedu. Yang ketiga ada kulit yang mengeluarkan keringat. Dan yang terakhir itu ada paru-paru, yaitu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Organ ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal pada manusia itu terdiri atas 1 pasang atau 2 buah. Dia berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah. Dia terletak di dalam rongga perut, baik sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Ginjal yang sebelah kiri, dia letaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal yang sebelah kanan. Dia berfungsi untuk menyaring darah supaya darah kita itu bersih. Ya, ini merupakan bagian-bagian pada ginjal. Kalian perhatikan. Yang pertama itu ada yang namanya adalah kulit ginjal. Itu berfungsi untuk melindungi ginjal. Yang kedua itu ada bagian yang namanya adalah nefron. Nefron itu adalah tempat untuk menyaring darah. Yang ketiga ada medula untuk menyalurkan urin yang dihasilkan oleh nefron menuju ke pelvis. Pelvis berfungsi untuk menampung urin sementara. Dan yang terakhir ada ureter. Itu berfungsi untuk menyalurkan urin ke kantong kemih. Jika nefron diiris akan terlihat gambar seperti ini. Di sini akan terjadi 3 mekanisme pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi, yaitu proses penyaringan darah. Terjadi pada glomerulus menghasilkan urin primer. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali, yaitu terjadi di TKP atau tubulus contractus proximal sampai dengan lengkung Henle. Itu akan membentuk urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi atau penambahan zat sisa, menghasilkan urin sesungguhnya atau urin saja. Itu terjadi di TKD atau tubulus contractus distal. Terus kemudian urin akan dikumpulkan di tubulus pengumpul. Ya, urutan pengeluaran urin pada manusia itu terjadi dari ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Di kantong kemih itu adalah tempat penampungan urin, kemudian dikeluarkan melalui uretra. Organ ekskresi yang kedua yaitu hati. Hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia. Dia berfungsi untuk menghasilkan empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah yang telah rusak. Dan hati kita juga berfungsi untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Ekskresi yang ketiga adalah kulit. Kulit kita berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat. Kulit kita juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan mekanis. Dan kulit kita terdiri atas 2 bagian utama, yaitu epidermis atau kulit ari dan dermis atau kulit jangat. Dan ekskresi yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru kita berfungsi untuk bernafas, yaitu menghirup oksigen
dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru manusia terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Adapun beberapa gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. 1. Nefritis, yaitu gangguan pada nefron atau glomerulus. 2. Gagal ginjal, salah satu ginjal tidak berfungsi. 3. Albuminuria, urin mengandung protein. 4. Batu ginjal, pengendapan garam kalsium pada rongga ginjal. 5. Hematuria, urin mengandung darah. 6. Diabetes mellitus atau DM, yaitu kekurangan hormon insulin. 7. Diabetes insipidus, yaitu kekurangan ADH atau antidiuretik hormon. Kedelapan, ada hepatitis, yaitu infeksi pada hati oleh virus hepatitis. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah organ ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Yang kedua, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan CO2, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu, dan ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk evaluasinya akan Ustadzah kirim melalui akun Office 365 atau pada grup WA masing-masing. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selebihnya Ustadzah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.